talenta-talenta Karu yang berbakat ini, ya. Nah, setelah kita melakukan yang namanya coaching klinik, selanjutnya ya Mbak Rika yang memiliki peran untuk memilih dan menentukan siapa-siapa orang yang memiliki kemampuan dan kualitas. Ya sengaja, ya. Karena seperti yang tadi saya katakan bahwa mereka ini semuanya sudah eksis dan sudah cukup dikenal di tanah Karo sebagai penyanyi yang cukup dikenal, ya. Nah, hanya saja memang karena keinginan saya ingin membuat kemampuan mereka itu lebih hebat lagi sehingga bisa bersaing di kancah musik nasional, maka saya dengan Mbak Rika Ruslan itu datang ke Medan untuk mengumpulkan semua talenta-talenta Karu yang berbakat ini, ya. Nah, setelah kita melakukan yang namanya coaching klinik, selanjutnya ya Mbak Rika yang memiliki peran untuk memilih dan menentukan siapa-siapa orang yang memiliki kemampuan dan kualitas, ya. Jadi memang itu yang kita lakukan, meskipun sebelum Teh Rika itu memilih 4 orang dari sekian banyak talenta yang dia lihat berkualitas di musik di acara coaching klinik itu, kita juga sudah jalan lebih dulu dengan salah satu peserta coaching, yaitu Maharani Tarigan, yang kebetulan diberikan 3 buah lagu berirama jazz, Bang, ya, berirama bossa nova yang diciptakan oleh Bang Richard Kyoto, ya. Hanya saja memang karena setelah take vokal di Jakarta ada COVID-19 di bulan Maret, semua program yang sudah disusun untuk Maharani itu agak sedikit terhambat, ya, sehingga akhirnya ada proyeknya Mbak Rika dengan 4 orang artis ini yang merupakan artisnya, sehingga akhirnya sama-sama pada hari ini. Kalau bicara mengenai masalah institusinya, Bang, kok bisa menemukan, saya nggak punya institusi, karena yang pasti yang punya insting itu adalah para seniman kita yang punya nama di kanan kiri ini. Jadi mungkin Mbak Rika yang bisa kasih penjelasan, Mbak, kenapa sih kok pilih 4 orang ini? Silakan Mbak Rika. Sebelumnya saya ingin semuanya tepuk tangan dong untuk Bang Minola Sembayang. Karena sebetulnya musisi ini kan tidak bisa berjalan sendiri, perlu orang-orang yang punya kepedulian terhadap industri musik Indonesia, apalagi industri musik yang berasal di daerahnya masing-masing. Ada orang yang memang senang memanggil penyanyi datang menjadi artis, ya Mbak, tapi dia juga tidak memikirkan apakah industri musiknya ini akan berkembang atau tidak. Nah, Bang Minola adalah salah satu pemerkasaan musik yang menurut saya peduli terhadap perkembangan industri musik. Jadi suatu hari saya diundang, waktu itu saya lagi launching operasi bersama TV X2. Kemudian kebetulan kita lagi promo, diundang oleh Bang Minola untuk sekalian bikin coaching klinik di Medan, ya Bang. Kemudian Bang Minola bilang, kita punya komunitas Karo, anak-anak yang di Karo sudah sangat terkenal, tapi bagaimana caranya adik-adik ini bisa masuk ke industri musik yang Indonesia, karena kalau bahas yang nyanyi lagu Karo, mereka udah jadi Krisdayantinya semua di sana. Ada yang jadi Krisdayanti, ada yang jadi Cita Swastika, ada yang jadi Iis Dahlia, dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya di coaching ini saya mencoba untuk menyisir perwakilan dulu dari sekian banyak suara indah yang ada di. Yang hadir berapa orang ya? Banyak banget ya? Banyak, 100 lebih. Saya mencoba untuk mencari adik-adik yang punya warna berbeda, karena kalau warnanya sama nantinya tentu akan boring dalam kompilasi ini gitu. Saya mencari adik yang tastinya mungkin ada sedikit, kalau dibilang ada kayak Monita Teh Hatali, nantinya bisa nyanyiin yang lebih ballad, mungkin diwakili oleh Mei Tarigan gitu, ya, gitu. Itu arahnya ke sana. Mungkin nanti yang lagunya lebih R&B, dia bisa ngedrive lagu lebih tarikannya itu rhythm and blues gitu. Aku pilih ada Trisna K, sudah terdengar tadi ya, liukan suaranya. Kemudian untuk yang cowoknya, karena harus ada laki-laki lah, masa perempuan semua kan. Di antara semua saya memilih Ransom karena dia punya suara yang sangat lembut dan cocok lah untuk lagu-lagu yang romantis. Nah, tetapi kan kayak tadi, kalau satu show tidak ada yang hibur benar-benar, saya harus memilih satu anak yang mengingatkan saya, karena saya sama Iwis itu
udah sahabatan banget gitu. Akhirnya aku juga bilang ke Iis, ini kok di Karo ada yang mirip Iis mukanya. Dan akhirnya waktu datang ke coaching itu dia tidak bawain lagu pop Melayu, tapi saya bilang kayaknya kamu lebih cocok ke situ. Dan alhamdulillah anaknya mau nurut, dia belajar. Saya suruh keluar untuk berapa menit ya, kemudian balik lagi ke ruangan bawain satu lagu yang berjenis agak pop Melayu. Dan akhirnya saya arahkan, menurut saya industri itu tidak harus semuanya punya suara keras, semua harus nyanyi jazz, walaupun saya suka jazz misalnya, semua harus nyanyi rock gitu. Kalau memang suara dia arahannya lebih ke pop Melayu, banyak sekali, ada Cici Paramida, Ikke Nurjana, banyak lah penyanyi dangdut legenda yang menurut saya sampai hari ini belum tergantikan. Kenapa Karo tidak mengarah ke situ satu orang? Akhirnya kita sepakat Mayang diarahkan ke situ, dan cukup terdengar tadi. Kayaknya yang kita pilih dari 100 orang, 4 orang ini sangat mewakili semua genre musik yang mungkin kalau didorong oleh teman-teman wartawan, bahwa jarang-jarang ada anak daerah diangkat dan berani di-push. Ini adalah kerjaan kita semua. Dan tepuk tangan juga untuk Bang Rikyan yang sudah memilih Rani, yang menurut aku tadi pas banget duet sama Mbak Ermi.